Nah yang neka ini apa nak cek itu sini ini nih karena kesel juga. Betul, kesel ya, apalagi nggak apa bu kali bu kesel aku itu kesel ya, gitu ya, keselnya ya itu. Saya nggak paham sistem di kesehatan di Indonesia sendiri. Di Papua sana masih bicara soal malaria, Betul. masih bicara soal ini udah dari baru-baru lagi. Betul. Apakah kita nih ketertinggalan? Indonesia apa ketertinggalan gitu? Apakah biaya untuk jadi dokter terlalu mahal? Enggak, artinya kan gitu banyak faktor. Banyak Ini faktor, terlalu banyak mahal faktor. atau orangnya males kalau dari SMA 2 harus IPA dulu yang ribet banget. Betul. Itu kenapa sih? Ini tiap ya malaria masih belum beres. Ini belum beres ya, betul. Ya memang kita adalah negara yang luas, penduduknya banyak gitu ya, memang beraneka ragam, dan itu salah satu faktor juga menurut saya bahwa banyak penyakit yang belum eradikasi, bahasa saya belum eradikasi gitu. Dan pandemi ini pun saya khawatirnya ada penyakit-penyakit atau ada masalah-masalah kesehatan lain yang siap-siap kita bakal hadapi. Salah satunya adalah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Saya nggak tahu nih bagaimana cakupan imunisasi pada saat pandemi. Saya nggak tahu bagaimana. Karena kan masyarakat udah worry mau imunisasi, bawa anaknya imunisasi gitu ya. Kita nggak tahu. Itu yang pertama, penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi kita nggak tahu bagaimana. Karena saya khawatir gitu ya. Cakupan imunisasi akan menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, hal lainnya adalah kontrol dari penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes. Bagaimana pasien-pasien ini yang awalnya rutin ke vaskes atau ke fasilitas kesehatan memeriksakan diri, kontrol, minum obat teratur, saat pandemi ini bagaimana? Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya khawatir banget ketika kita pandemi ini sudah mulai terkontrol, sudah aman lah gitu, masyarakat sudah mulai produktif, penyakit tidak menular, di rumah saja, pola makan bagaimana, pola olahraga bagaimana. Saya takut obesitas kita prevalensinya makin tinggi, diabetes makin tinggi. Karena saya juga mengkaji pre-diabetes. Pre-diabetes adalah fase di mana seseorang tidak normal tetapi belum ke diabetes. Saya khawatir ini juga akan meningkat karena pengaruh stay at home-nya gitu, pengaruh pengurangan jam kerja, pengaruh ketidakteraturan olahraga karena takut kontak dengan orang lain. Saya takut penyakit yang pertama, penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, yang kedua adalah penyakit yang tidak menular karena pola hidup. Itu yang saya khawatirkan. Karena pandemi itu. Betul. Nah kalau boleh tahu nih, dari jumlah positif di Sumsel sendiri, itu berapa sih Bu? Yang OTG-nya berapa persen? Yang berapa? Sebenarnya yang di rumah sakit ada berapa? Enggak, yang benar-benar kan artinya kan kalau benar sakit artinya ada faktor lain atau itu yang gitu, ya. Itu kira-kira ada berapa sih Bu? Soalnya kan kadang masyarakat tuh bingung ketika dijemput dia positif ya enggak, ini dijemput saya dibawa kemana, saya mau ngapain. Baik, ini hasil analisis dulu, analisis yang bukan hari ini ya, yang saya bilang bahwa analisis per 2 minggu itu dari ODP, PDP dan OTG kecenderungannya kalau untuk ODP itu masih fluktuatif, tetapi kalau untuk PDP juga masih sedikit konstan, saya bilang ya, konstan gitu, masih segitu aja. Tetapi yang memang meningkat adalah OTG gitu ya, OTG. Karena mungkin juga tracing terhadap OTG ini juga masif gitu, jadi pernah kontak dengan siapa, meskipun OTG juga ditelusuri gitu. Tapi kabar baiknya PDP yang selesai pemantauan cenderung meningkat gitu. Gitu. PDP yang selesai pengawasan ya cenderung meningkat. Peningkatannya juga sejak awal 17 April saya analisis dari 33% naik ke 47%, naik lagi ke 58%, dan per 15 Juni itu yang selesai pengawasan naik 61%. Iya, itu berita kabar baik itu. Nah, Bu, itu kan artinya itu kalau orang dia itu OTG atau positif tidak serta-merta di rumah sakit. Nah, betul sekali. Tidak serta-merta ya? Betul sekali. Misalnya kayak di Sumsel di Wisma Atlet yang digunakan. Itu dalam tuh ngapain sih Bu?
Karena ada temen juga wartawan yang terkena Jadi, positif. dianya Kita istilahnya Iya. karena orang kan nggak tahu Iya. diapain. Misalnya tuh diapain? Nggak mau ngapain. Taunya cuma istirahat, dikasih vitamin atau dikasih vitamin, diajak senam, melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas fisik yang bermanfaat, sebenarnya begitu. Yang saya khawatirkan adalah bukan OTG yang sudah ada di Wisma Atlet, tapi orang yang di OTG yang di Wisma Atlet pernah kontak sama siapa. Dan rata-rata kan OTG ini orang-orang usia produktif. Iya benar. Saya khawatirnya, bukan khawatir lagi sih, di waktu masa PSBB saya melakukan survei dengan beberapa tim dari Fakultas Kedokteran bahwa rata-rata anggota rumah tangga di Sumsel ini 4 orang, memang sesuai dengan data BPS gitu. Tetapi 80% lebih punya anggota keluarga yang berisiko tinggi. Seperti bayi dan orang lanjut usia atau orang tuanya sendiri gitu. Itu yang saya khawatirkan. Anaknya boleh nongkrong di mana aja, nggak ada gejala, tetapi dia pulang menularkan kepada orang tuanya. Itu yang saya khawatirkan. Gitu. Nah ini pengen nanya, mungkin Bu kan tahu mungkin ada beberapa waktu itu kan yang masih bayi atau balita yang positif. Betul. Penanganan seperti apa? Karena yang saya bayangin ketika anak saya masih kecil juga. Iya. Masih ada yang paling kecil dari 2 tahun. Betul. Ketika kena kan nggak tega, harus bisa jauh Iya. atau kita mau ikut juga nggak boleh. Iya, orang tuanya juga harus pakai hazmat kalau mau lihat gitu, mau ketemu. Nah di situ menyedihkan. Jadi COVID ini kalau dibilang sakitnya itu seberapa sakit gitu ya, skor nyerinya berapa gitu, Bener. nggak tinggi-tinggi amat mungkin. Kalau tidak yang memang kasusnya kritis ya gitu. Kalau yang biasa gitu, gejalanya biasa kan sesak nafas yang paling sampai saat ini yang paling kritis gitu. Yang paling tidak enak itu sendiriannya itu loh. Iya. Itu cerita profesor yang pertama kali meninggal, guru besar saya, Profesor Bambang. Itu anaknya sampai bilang, anaknya juga dokter, itu nggak bisa jenguk dan meninggal juga tidak sedang dengan keluarga. Di situ sedihnya. Betul. Masyarakat harus memang tidak sakit, tidak nyeri loh. Tetapi sedihnya ketika kita menghadapi kesakitan itu sendiri. Itu yang harus ditanamkan kepada masyarakat. Makanya ayo cegah bersama gitu. Ayo saling melindungi. Karena mindset masyarakat juga kayaknya orang terkena positif COVID-19 ini kayak lebih naif. Iya, stigmanya. Stigmanya, Ya, betul. maka ada beberapa daerah yang memberi semangat. Betul. Bahkan lebih banyak yang kayak mengucilkan. Betul, stigma. Iya. Stigma masyarakat memang masih masih negatif dengan keadaan ini. Di awal kemarin saya sempat memantau 10 orang mahasiswa kami dari Universitas Sriwijaya yang mereka itu ODP. ODP-nya tanpa gejala juga sebenarnya karena dari kota terjangkit Jakarta. Dan ke Jakartanya itu pun karena kepentingan akademis gitu, bukan karena jalan-jalan, dan itu luar biasa sekali menerima stigma dari masyarakat. Itu PR besar bagi kami untuk memberikan pengertian. Nah, disinilah memang peran tokoh masyarakat, tokoh agama kita perlukan gitu. Makanya kedepannya juga memang program-program ini dibuat dalam penerapan protokol melibatkan dari unsur yang paling bawah, dari rukun tetangga, RT, RW begitu. Memang diharapkan semua pihak gitu. Terutama tokoh masyarakat. Artinya selama Ibu menghadapi atau membantu dalam memberikan masukan atau memerangi dari COVID-19 sendiri, apa sih Bu kendalanya? Kendala yang pertama yang Ibu temui. Yang saya temui, yang pertama tidak semua kepala daerah mau mendengarkan data gitu. Karena apa? Epidemiolog selalu berbicara data sekian, apalagi datanya horor gitu. Angka kematian segini, angka kesembuhan cuma segini, gitu. PDP segini, dan itu butuh strategi khusus. Saya bilang gitu. Tidak semua kepala daerah bisa menerima itu, tidak semua kepala daerah bisa mau belajar. Saya bilang pemerintah kita, pemerintah provinsi, Bapak pimpinan kita mau belajar itu. Sampai-sampai beliau tanya, apa itu RT? Coba jelaskan gitu. Karena memang dari Pak Menteri pun bilang itu RT adalah persyaratan mutlak gitu, indikasi berapa resiko penularan. Dan itu memang butuh strategi khusus saya bilang dalam menyampaikan kepada kepala daerah. Karena ada juga kepala daerah yang tidak menghiraukan itu.
Itu Coba yang kalau coba. sudah pernah coba tapi tidak menghiraukan itu. Takutnya apa? Takutnya salah ambil kebijakan. Iya. Gitu. Itu saja yang kami khawatirkan sebagai epidemiolog. Banyak yang ngeyel di Sumsel. Di Sumsel. Iya. Tidak ngomongin di mananya. Banyak. Enggak, tidak terlalu banyak, tetapi ada gitu. Dan saya sampaikan juga Kepala Dinas Kesehatan kita juga saat ini sedang mengajak para pemerintah kabupaten kota untuk mau didampingi, atau kalau butuh pendampingan bahasanya gitu, ayo Dinas Kesehatan Provinsi sediakan gitu, sediakan tempat, sediakan waktu, dan sediakan para pakar untuk ikut mendampingi menganalisis, karena kan nggak mungkin setiap kabupaten kota sudah melakukan penanganan COVID tapi kok nggak dievaluasi gitu. Dan evaluasi itu harus didampingi para pakar kalau saya bilang begitu, karena program indikator yang sifatnya generik atau umum itu harus kita terjemahkan dengan daerah kita. Betul. Kalau nggak kita terjemahkan, nggak bisa kita terapkan semena-mena. Bahasa sih semena-mena gini, ada pedoman ini di pusat langsung tarik gitu, langsung terapkan, nggak bisa. Dari dulu. Dan saat ini juga Bapak Menteri Kesehatan tadi bilang bahwa dalam penanganan COVID butuh yang namanya sesuai pendekatannya itu pakai local wisdom kita gitu, karena memang nggak bisa semuanya kita samaratakan antar kabupaten, antar kota, antar provinsi, nggak bisa. Ya, artinya tergantung dari daerah masing-masing. Dari gugus tugas sendiri, dari keilmuan Ibu, bahkan teman-teman dokter sendiri, antisipasinya ini mungkin Sumatera Selatan bakal biasanya di ini kan lagi bulan-bulan jelang karhutlah. Iya. Artinya titik sasaran sama di pernapasan. Betul. Secara ispa-nya. Betul. Iya. Betul. Itu takutnya ini menjadi beban ganda. Iya. Kami selalu ingatkan. Takutnya menjadi beban ganda penanganan COVID. Dan sudah Ibu ingatkan. Sudah, dan beberapa hari yang lalu juga sudah dilakukan rapat oleh kepala daerah, dan pemerintah provinsi juga sudah rapat untuk menyusun strategi bagaimana ke depannya. Karena memang itu pasti menjadi beban ganda gitu. Artinya benar-benar butuh ketegasan. Betul. Baik dari pusat, dari pusat dan dari provinsi sendiri. Secara pribadi, Ibu melihat Jakarta itu cukup ketat. Iya. Ya, walaupun dia masa transisi. Betul. Dia di Senin kemarin itu baru buka mall. Iya. Dengan peraturan protokol. Betul. Palembang baru PSBB kedua, buka mall. Hiburan buka, bukannya berdasarkan dari kata orang. Saya pribadi pun saya cek betul buka Ya. Dan tidak semua pakai protokol. Dalam jaraknya tidak ada ini. Betul. Gimana? Apakah dari Ibu dan tim lebih tegas lagi? Ini jangan. Oke. Sebenarnya itu sudah disusun oleh indikator epidemiologi, surveillance, dan sistem pelayanan kesehatan. Di situ kalau WHO bahasanya tuh, WHO tuh lumayan strict ya, iya atau tidak gitu. Bisa tidak transmisi penularan dikendalikan, itu poin epidnya. Penilaian nilai RT yang didukung banyak sekali indikator lain gitu, seperti jumlah konfirmasi positif, rate kasus meninggal, kasus sembuh, itu untuk mendukung nilai RT. Dan yang kedua adalah apakah siap ketika ada resiko outbreak lagi atau gelombang kedua. Kalau suatu daerah sudah berani membuka keran klaster kalau saya bilang, karena itu potensi klaster baru kan, keran klaster sudah dibuka, artinya pemerintah juga sudah siap antisipasi kalau terjadi ledakan kasus. Itu penilaian saya. Dari semua lini, artinya memang mungkin Kota Palembang sudah siap menghadapi, sudah punya antisipasi ya, kalau memang ada ledakan kasus. Walaupun dari awal mengeluhkan anggaran-anggaran gitu ya. Gitu. Baik. Nah, ini kan yang Ibu lihat kan 4 negara loh
Iya, Yang terburuk gagal betul. penganggaran. Di peringkat pertama itu Iran, Ya, gagal. Peringkat kedua itu Pakistan. betul. Yang ketiga itu India. India, Yang keempat itu Meksiko. Meksiko. Iya. Itu gimana? Bahkan di daerah-daerah itu, di daerah Amerika Latin, saking tidak berdayanya pemerintah menangani itu, mayat itu bergelimpangan. Betul. Mayat itu bergelimpangan sampai udah mereka bingung nih, udah kayak buang sampah di tengah jalan. Begitu video yang beredar ya. Iya. Betul. Dan kita konfirmasi juga sama teman-teman ada media di sana atau ini bagaimana? Ternyata betul. Nah, dengan situasi ini apa? Nah, yang neka ini apa nak itu? Sini, ini nih karena kesel juga. Betul, kesel ya, apalagi Tidak apa-apa bu, kali bu kesel itu. keselnya ya itu. Saya selalu sampaikan tidak hanya pada ruang rapat Pemprov di sini saya dilibatkan, tidak hanya di ruang rapat saat di dinas gitu, tapi juga ketika saya mengisi seminar gitu, webinar, workshop, saya selalu katakan tidak ada satu solusi untuk keadaan wabah, keadaan pandemi, tidak ada satu solusi. Kita harus siap ketika muncul gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, kita tidak akan bisa prediksi kalau masyarakat tidak patuh dengan protokol kesehatan. Yang kedua, puncak itu bisa lebih tinggi dari yang pertama, bisa lebih tinggi dari yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga, muncul klaster-klaster yang tidak kita sangka. Kalau kita bilang klasternya dari pasar tradisional, wajar gitu. Tapi kalau munculnya klaster dari elit, kaum elit gitu ya, yang notabene-nya PHBS-nya jalan bagus gitu, ekonominya tinggi, pendidikannya tinggi. Kalau klasternya muncul dari situ gimana? Makanya tidak ada satu solusi, banyak solusi. Kalau itu terjadi bagaimana? Restriksi kembali, perketat kembali, PSBB lagi kalau di Indonesia nggak ada tawar menawar gitu. Kalau ada ledakan kasus yang lebih tinggi dari yang pertama. Betul. Nah, kalau dulu perasaan sakit itu cuma pening kepala. Ya. Ini mungkin banyak. Apakah dalam virus ini terus berkembang biak dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada? Artinya mungkin saat ini COVID-19 melalui droplet gitu ya. Apakah bisa juga berkembang dia menjadi udara atau gimana? Kita itu sampai detik ini belum tahu, belum banyak diketahui tentang sifat virus ini. Itu yang menjadikannya vaksin juga sedang dikembangkan, obat juga sedang dikembangkan. Kita belum tahu ya ini, karena inilah yang disebut sebagai wabah, kejadian luar biasa, istilahnya pandemi gitu. Kita tidak bisa prediksi, kita tidak bisa pahami virus ini seperti apa, kita tidak bisa. Butuh riset, butuh waktu untuk menjawab semuanya. Menurut pengalaman ibu sendiri, ini memang virus. Ini mau nanya aja. Iya. Betul ini pribadi. Ini virus yang alami. Betul. Jadi atau yang isu beredar? Emang ada dibuat kayak virus komputer. Gitu Kayak ya, ini benar-benar gimana sih? Mau nanya itu. Untuk di awal, itu kan memang di Wuhan ya. Betul. Dan secara keilmuan juga, saya percaya bahwa ini adalah virus yang ditularkan dari manusia ke manusia saat ini. Saya percaya itu ada. Begitu. Artinya, terlepas dari semua pikiran konspirasi dan lain-lain. Virus ini ada. Betul. Yang harus diketahui masyarakat, virus ini ada. Iya. Artinya bukan ini. Iya. Bukan perbuatan orang, bukan ini. Iya. Nah, ini nanya Bu. Pesan terakhir deh buat masyarakat atau buat pemerintah atau buat siapapun yang ngeyel tadi. Yang ngeyel tadi ya. Nah, terus Bu, bahasa Palembang juga. Bahasa Palembang juga tidak apa-apa. Biar dia ngerti. Yang pertama untuk pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, saya tidak henti-hentinya mengingatkan apapun kebijakan ke depan, evidence based policy. Semuanya tergantung dengan evidence based. Perumusan evidence itu harus berdasarkan rekomendasi para pakar. Pakar itu tidak cukup satu, harus banyak karena kita akan menyusun tatanan baru di semua lini kehidupan. Lini kehidupan itu banyak bidangnya, banyak sektornya gitu. Jadi semua pakar harus dilibatkan, diajak berdiskusi bersama, rekomendasinya dipertimbangkan oleh para pejabat pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat ya. Yang saya khawatirkan adalah usia produktif lagi-lagi.
karena kebanyakan OTG dan karena kebanyakan sistem imun mereka juga bagus. Ingat, di rumah ada orang tua, mereka adalah orang yang beresiko. Betul. Dan tidak hanya beresiko karena usianya, mungkin juga mereka ada penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi. Pikirkan itu, dan pikirkan juga anak gitu. Kalau mereka tertular dari kita yang tidak patuh dengan protokol, bagaimana? Ya. Gitu. Itu yang kedua, kepada masyarakat pikirkan dampaknya gitu ya, dampaknya pada keluarga sendiri dulu gitu, jangan dulu orang lain lah ya. Karena kalau sama-sama satu keluarga, dua keluarga, semua keluarga saling menjaga ini, saya berkeyakinan akan bisa selesai gitu ya, memutus mata rantai. Yang ketiga, kepada kaum milenial. Itu ya, karena kaum milenial ini pemikirannya milenial, gaya hidupnya milenial gitu. Mari, kalau kaum ini juga memegang peranan penting dalam mengubah dunia gitu. Untuk Sumsel juga memegang peranan penting untuk mengubah Sumsel. Banyak di jalan, banyak sekarang sudah mulai berkerumun di tempat-tempat nongkrong bahasanya gitu ya. Mari terapkan protokol kesehatan. Jadi siapapun yang melihat kalau protokol kesehatan itu diterapkan dimanapun berada, saya pikir orang akan ikut serta gitu. Tetapi kalau kita karena merasa sehat gitu ya, masih segar bugar gitu, karena usia juga masih usia remaja dan menuju dewasa, jangan seperti itu. Mari tetap terapkan protokol kesehatan. Betul. Ya, artinya bisa saya simpulkan bahwa yang pertama itu benar kata untuk dulu. Sekiranya tidak penting-penting, yang itu sama tuh. Tidak usah metu. Banyak balak di luar. Banyak balak karena ya. riset penelitian juga membuktikan bahwa proporsi orang yang tinggal di rumah saja itu berkorelasi dengan angka penularan. Ya iyalah ya, resiko penularan RT tadi kan dipengaruhi oleh kontak rate, kontak sosial kita. Jadi kalau saja 49% lebih masyarakat Sumsel ini stay at home, itu bisa menurunkan RT kita kurang dari 1. Survei kami di tanggal 12 Juni update-nya 2170 masyarakat, kita baru 39%-an. Jadi masih ada 10% masyarakat yang sudah tidak stay at home, dan saat ini kalau PSBB di 2 kota sudah tidak diberlakukan lagi, saya yakin angkanya juga terus turun. Kalau dari data mobility, perubahan mobilitas dari Google, udah sekitar 13% loh Indonesia ini yang stay at home, udah kecil banget.